Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah. Nah, di sini saya akan proses chrome. Nah, ini kewenangan akan saya proses chrome, tapi ini melalui tahap koper. Kan banyak teman-teman ya yang nanya gimana tahap demi tahap. Nah, chrome pakai proses koper. Nah, ini bukan spare part motor, ini pin-pinan, tapi hampir sama prosesnya teman-teman, hampir sama. Cuman kalau spare part motor itu ya beda, cuman beda jenis aja, sama lah. Ini juga cuman ini bahannya anhas atau apa ya, metal di casting ya, di casting. Nah, ini makanya harus dikoper dulu. Nah, ini sama aja prosesnya. Oke, kita masuk tahap pencelupannya. Nah, ini pertama-tama kita masukin ke cairan asam dulu. Aduh, nggak masuk. Ya, mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Nah, ini udah diganti drumnya, tadi kekecilan, ininya terlalu besar. Nah, pertama-tama kita masukin ke cairan asam. Nih, ke cairan asam. Sebentar aja lah, gak usah lama. 30 detik aja cukup. Udah. Nah, udah celup asam, langsung kita bilas air. Nah, bilas aja. Bilas air. Prosesnya gampang sih, teman-teman, cuman gitu aja. Tinggal celup aja. Yang susah itu kita nganalisa cairan. Makanya belajar cairan sedikit-sedikit, nama-nama kimia, reaksi kimia, biar tahu. Sok masuk. Ini pin satpam. Jadi reaksi. Nah, setelah di sini masuk ke cairan koper asid. Ini buat mengkilapkannya di sini teman-teman. Kalau misalnya kita proses pakai koper, kilapnya bukan di nikel. Di nikel udah pasti kilap, tapi kilapnya di sini ketebalan, dan kilapnya kita ngambil di cairan koper asid, sehingga di nikelnya itu nggak terlalu lama. Kan kalau misalnya proses besi itu langsung di nikel, atau ya meskipun babet langsung di nikel kan lama, bisa 1 jam 2 jam bahkan 3 jam, bahkan ada yang sampai 5 jam katanya. Nah, kalau misalnya saya kenapa sebentar, kalau misalnya pakai koper asid ini kilapnya ngambil di sini. Di sini 30 menit udah dijamin rata teman-teman, nggak usah lama-lama. 30 menit itu udah lama kalau misalnya pakai koper. Ya kalau lebih lama lagi lebih bagus, 1 jam lebih bagus. Cuman ya kalau kita udah kilap, udah layak chrome, ya saya chrome aja. Gak pernah lama-lama biar kerjanya cepat teman-teman. Karena kalau misalnya kerjaan seperti media yang kayak ini, yang kayak pimpinan kayak ini, kita kan ngejarnya kuantiti, kita harus banyak nih dalam sehari, kita harus target berapa. Makanya di sini saya gak pernah lama-lama. Yang penting di sini warnanya putih kilap. Langsung saya proses chrome di sini. Ini proses chrome. Nah, bak bilas itu harus banyak juga. Ini bak bilasan nikel. Tuh bak bilas, banyak bak bilas. Pokoknya gitu teman-temannya. Nah, ini proses ini 5 menit lah. Kalau ini kan metal di casting, kalau misalnya bahan babet gitu udah dijingket, bisa dijingket atau bisa langsung di koper. Tapi lebih bagus dijingket dulu sih gitu. Cuman jangan terlalu halus polesnya kalau pakai koper. Udah poles halus pun tetap harus diamplas dulu pakai amplas 1000 atau 2000 lah, atau 1500. Buat apa? Buat membuka pori-porinya supaya tidak kejadian seperti ada udara di dalam atau gelembung. Nah, gitu. Nah, ini kita tunggu dulu 5 menit. Nanti setelah proses ini masuk ke koper asid. Nah, ini selesai di koper dasar. Angkat. Koper dasar ini. Tuh. Dibilas itu harus bersih ya teman-temannya. Tuh 2 kali bilasan.
Nah, setelah itu masuk ke koper asid atau koper kilap. Ini biasanya 10 sampai 20 menit lah baru bisa kilap dia. Aduh, ayo nuka tarik kan. Nah, di sini 10 sampai 15 menit, bahkan sampai 20 menit. Gimana kilapnya? Kalau kilapnya udah cukup, kita masukin ke cairan nikel. Nanti kita tunggu ini dulu. Nah, ini koper asid. Ada yang gagal sebagian sih, bukan gagal, ketutupan kawat jadi nggak kelapis. Nah, ini warna koper asid, kilapnya udah cukup lah segini. Kita langsung proses ke nikel, cairan nikel. Dibilas dulu. Pokoknya setiap pindah cairan itu jangan lupa proses bilas ya teman-teman ya. Karena ini sangat penting. Harus bersih, apalagi ini koper kan masuk ke cairan nikel. Sangat sensitif ini cairan nikel, makanya harus bilas. Jangan lupa pembilasan. Nah, nikel. Nah, ini proses nikel kurang lebih 15 sampai 30 menit lah. Langsung kita finishing chrome. Mau di chrome atau mau di brush bisa. Nah, ini teman-teman, setelah di nikel kita langsung proses chrome. Nah, ini udah di ini ya, udah di nikel. Ini saya cairan chrome-nya baru tuh, bilasannya juga masih baru. Hitung-hitung ngetes cairan. Nih, kita masukin ke cairan chrome. Nah, ini udah masuk teman-teman ya. Saya tangannya satu jadi harus di pause aja. Aduh. Nah, nyalain trafonya. Ini ampernya, ini voltasenya. Nah, kita puterin voltasenya pelan-pelan sampai terdapat reaksi di sininya. Tuh, ada reaksi ya. Kita hitung sampai 10 detik lah. Ini saya pakai 5 volt ya. Pakai 5 volt tuh. Ini saya sementara pakai stainless, harusnya pakai timah biar bagus, cuman ini timahnya saya belum ada, timah chrome-nya, jadi saya pakai stainless buat sementara. Nah, udah 10 detik, kita matiin. Trafonya kita kecilin. Kita matiin. Ntar dulu saya angkat dulu ya. Nah, ini udah saya angkat, sekarang tinggal dibilas. Bilas, kita lihat hasilnya kayak gimana. Sip. Nah, ini teman-teman udah di chrome. Udah beres tempat terang. Nih jadinya nih rata kan. Pokoknya kalau nge-chrome itu sampai keluar reaksi semua. Nah, ini kan cairan chrome-nya masih ada, ini harus dibilas lagi teman-teman, soalnya gak boleh kayak gini. Tuh. Biru lah ya. Sip. Ini bisa pakai stainless, cuman saya ini buat sementara sih teman-teman. Harusnya pakai timah biar lebih nembak birunya. Kalau stainless ya jatuhnya putih sih dia tuh. Cuman ini udah lumayan biru lah karena cairan baru. Ini cairan baru bikin tadi saya. Udah beres gitu. Terus kita simpan dulu sini aja. Nah, jadi gitu teman-teman ya, proses koper itu caranya ya gitu.